terbakarnya sebuah tangkar pada Sabtu lalu. Hingga kini wilayah yang tercemar tumpahan minyak kian luas dan mengakibatkan matinya ekosistem laut dan mata pencarian nelayan. Inilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Api diduga berasal dari bahan bakar solar yang tumpah dari arah utara Kampung Atas Air hingga arah selatan di area Teluk Balikpapan. 5 warga yang tengah pergi memancing tewas akibat kebakaran ini. Selain mencemari kawasan pantai di Kota Balikpapan, tumpahan minyak terus meluas terbawa arus hingga ke pesisir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB merilis luas tumpahan minyak mencapai 12.987 hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 4 April 1 tahun silam, tumpahan minyak mencemari sebagian besar teluk pesisir Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut berasal dari pipa milik Pertamina yang putus di kedalaman 20 meter. Putusnya pipa tersebut berawal dari adanya miskomunikasi antara nahkoda dan kru kapal MV Everjager yang melintasi Teluk Balikpapan dengan pemandu kapal dari Pelindo. Kapal bertonase bobot mati 82.000 ton itu dilaporkan masuk ke perairan Indonesia pada tanggal 28 Maret 2018. Kemudian pada 29 Maret, kapal melakukan loading batu bara di Balikpapan Coal Terminal milik Bayan Research. Usai menaikkan batu bara sebanyak 70.808 metrik ton, rencananya dilakukan lego jangkar di Teluk Balikpapan, lalu melanjutkan perjalanan menuju Malaysia. Saat itu pemandu dari Pelindo mengatakan kapal dalam prosesnya hanya boleh lego jangkar sedalam 1 meter. Namun kapal diduga membuang jangkar jauh di kedalaman 20 meter hingga mengenai pipa minyak milik Pertamina dan menyeretnya sejauh 100 meter dan putus. PT Pertamina melakukan pengangkatan pipa yang putus yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan. Pengangkatan pipa dilakukan atas permintaan dari Polda Kaltim sebagai bagian dari investigasi penyebab pipa putus. Potongan pertama dari 3 potongan pipa rencananya akan diangkat sebagai barang bukti peristiwa kebakaran dan pencemaran minyak di perairan Teluk Balikpapan. Patahan pipa pertama diangkat sekitar pukul 4:05 WITA. Pipa yang diangkat berdiameter 20 inci dengan panjang 7 meter. Kondisi pipa sepanjang 3 meter penyok dan konkrit. Lapisan semen pelindung pipa terkelupas, sedangkan 4 meter sampai batas potong dalam kondisi normal. Berdasarkan keterangan, dari lokasi kebakaran ada sekitar 6 kapal tanker, tongkang batu bara berbendera Panama berisi 20 anak buah kapal. Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Zhong Deyi, nahkoda kapal MV Everjager. Selain itu, nahkoda berkebangsaan Tiongkok itu juga didenda sebesar 15 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Sanksi itu diberikan Pengadilan Negeri Balikpapan karena Zhong Deyi dianggap sengaja memasuki daerah terlarang hingga menabrak pipa bawah air milik Pertamina Balikpapan yang menyebabkan pencemaran di perairan Teluk Balikpapan pada April 2018 lalu. Lokasi kebakaran berada sangat dekat dengan pemukiman warga Kampung Atas Air, Jalan Sepakat, Kampung Baru. Beruntungnya, pada saat kejadian kebakaran, air sedang surut, jadi minyak belum hanyut sampai ke pemukiman. Barulah setelah api padam, tumpahan minyak mulai larut ke dalam air. Ketika air pasang, air mulai berubah warna kehitaman dan berbau khas minyak yang sangat menyengat. Saat itu banyak sekali warga terutama para nelayan yang dirugikan karena hasil tangkapan mereka yang menurun drastis. Belum lagi warga perkampungan yang was-was karena sebagian besar pemukiman warga Kampung Atas Air masih menggunakan rumah kayu. Mereka khawatir akan terjadi kebakaran besar bila larutan minyak tersebut terkena api sedikit saja, seperti konsleting listrik atau api dari puntung rokok.
Menurut penuturan dari Ketua RT setempat, respon Pertamina untuk persoalan lingkungan memang lumayan sigap dalam mengatasi tumpahan minyak ini. Pihak Pertamina langsung datang ke lokasi dan melakukan pembersihan di area yang terdampak. Tetapi untuk masalah kompensasi kepada warga yang terkena dampak, ganti rugi yang diberikan oleh pihak Pertamina belum cukup merata. Hanya sebagian saja yang mendapat ganti rugi, sebagian lagi tidak dapat apa-apa. Padahal dampak dari limbah ini merata ke seluruh warga. Menurut kami, ada dua hal yang menjadi faktor utama penyebab kejadian ini, yakni sistem perpipaan Pertamina yang kurang pengawasan dan sistem pemetaan laut yang kurang tegas menjaga daerah terlarang untuk dilewati kapal. Kasus-kasus tumpahan minyak Pertamina bukan kali pertama. Pertamina harus evaluasi besar-besaran seluruh pipa mereka. Semua pipa berpotensi bocor, dan sebagian besar berada di laut. Pertamina harus mengecek berkala dan perawatan konsisten secara terus-menerus. Pihak Pelindo beserta aparat terkait bersama pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan pengawalan daerah zona merah yang harusnya tidak boleh dilalui oleh kapal besar, apalagi menurunkan jangkar, dikarenakan adanya jalur pipa yang rentan kebocoran di perairan tersebut. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.